tahun 1868, terdapat kampung Islam terbesar di Yogyakarta bernama Kauman dengan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama, dipimpin seorang penghulu bergelar Kamaluddin Ningrat. Saat itu, Islam terpengaruh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan. Masyarakat meyakini titah raja adalah sabda Tuhan. Syariat Islam bergeser ke arah tahayul dan mistik. Sejak Darwis masih kecil hingga umur 15 tahun, ia merasa keheranan dan bingung dengan kegiatan tahayul dan mistis yang ada di kampungnya, seperti ritual doa, sesajen, penyembahan terhadap pohon, dan lain-lain. Hingga pada suatu hari, ia mengambil sesajen warga setempat yang sedang berdoa. Sesajen tersebut dibagikan pada masyarakat lemah iman. Darwis berbeda dari pemuda lainnya yang percaya mistis dan melenceng dari ajaran Islam. Pade, saya ingin pergi haji dan ingin mempelajari ilmu agama di sana. Saya sudah mendengar kabar itu dari Siti. Buat apa kamu jauh-jauh belajar ke sana? Sementara hidup kita saja di sini sudah susah. Tapi Pade, saya ingin mendalami ilmu agama di sana. Sudah banyak kiai-kiai yang menuntut ilmu ke sana dan mereka tidak membawa apapun untuk negeri ini. Sesampainya di sini mereka hanya mengikuti ajaran-ajaran yang dibuat oleh pemerintah otoriter. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Pak D mengizinkan Darwis untuk pergi ke Mekah dan menuntut ilmu di sana. Setelah beberapa waktu belajar di Mekah, Muhammad Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. طريق الإنسان للوصول إلى سلامة الدنيوية وسلامة الأخروية. Jiwaku akan kuserahkan ya Allah. 5 tahun kemudian, Ahmad Dahlan kembali ke kampungnya. Kepulangan Ahmad Dahlan dari Mekah dirayakan dengan mengadakan kenduri. Kamu wis dadi wong pinter. Kamu pun wis dadi haji sing mabrur. Kapan kamu mau menikah, Le? Betul, mumpung semuanya lagi ngumpul ya kan? Betul. Darwis, adikku Walida sering sekali membaca suratmu untukku. Ia kira surat itu untuknya. Saya nikahkan dan kawinkan Muhammad Darwis dengan Siti Walidah dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Siti Walidah dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Nak, oke Pak, tugas Bapak ini sudah selesai. Mulai sekarang, kamu yang melanjutkan amanah keluarga. Bapak titipkan langgar ini untukmu. Gunakanlah langgar ini untuk kepentingan orang banyak. Oke, Pak. Tak berselang lama, Bapak Dahlan wafat pada bulan Sya'ban 1896. Setelah Ahmad Dahlan menjabat sebagai pemimpin langgar, ia menggunakan biola sebagai alat untuk memotivasi murid-murid di langgar tersebut. Ada suara apa itu dari langgar? Loh, emang boleh main biola di langgar? Gak takut kualat apa? Ih, gak mau lah aku tak pulang dulu ya. Aku mau cari majelis yang lain saja. Loh. Ya wes lah, kita coba masuk dulu aja. Ya wes. Nuwun Kiai.
Ainun, Yahya, kalian sudah datang? Sudah Kiai. Pengajiannya masih kelar Kiai. Sudah. Kenapa Kiai memainkan biola di dalam langgar? Apa yang kalian rasakan setelah saya memainkan biola ini? Keindahan Kiai, seperti semua masalah itu hilang. Nah, agama juga seperti itu. Orang-orang yang beragama pasti merasakan keindahan, kenyamanan, dan cerah. Pada dasarnya, agama itu seperti musik. Wes paham belum kalian? Wes Kiai. Ahmad Dahlan menyadari terdapat kesalahan yang terjadi selama ini oleh masyarakat, yakni salahnya arah kiblat masjid di Yogyakarta, termasuk Masjid Besar Kauman. Menurutnya, selama ini arah kiblat semua masjid tersebut mengarah ke Afrika, bukan ke Mekah. Hal tersebut memotivasinya untuk merubah dan memperbaikinya. Beberapa kiai Islam diundang ke musyawarah untuk membahas arah kiblat masjid yang benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kiblat itu bukan berdasarkan arah, tapi tentang kolbu. Gusti Allah itu mempunyai ngelor, ngidul, wetan, lan kulon. Gusti Allah itu berdiri bukan berdasarkan arah, tapi ada dalam kolbu. Saya setuju. Ini hanya soal keyakinan, Dahlan. Allah itu satu, manunggal dengan umatnya. Dimanapun manusia itu menghadap, itu Allah. Kalau kiblat masjid besar itu salah, lalu apa yang membuat kita yakin bahwa kiblat sampean itu benar? Nuhun sewu Kiai. Berdasarkan ilmu falak, Pulau Jawa tidak lurus ke arah barat. Kalaupun kita memaksakan dia lurus ke arah barat, dia ke arah Afrika. Jadi kita tidak harus merusakkan masjid, Pak Kiai. Jadi kita hanya merubah sudut 23 derajat menjadi 180 derajat, seperti halnya Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Begitu Kiai. Apakah sampean yakin dengan gambar itu? Itu hanya sempurna, hanya milik Allah. Manusia hanya berikhtiar. Kok kayak gambar ini kayak buatan orang kafir sih? Aku pernah melihatnya di kantor pemerintahan. Katanya kalau kita mengarah kiblat ke arah gambar sama aja kita kayak orang kafir. Usulan Ahmad Dahlan ditolak oleh para kiai. Para murid Ahmad Dahlan diam-diam berinisiatif mengubah sendiri arah kiblat mereka. Padahal Ahmad Dahlan tidak memerintahkan untuk mengubah arah kiblat tersebut. Akibat kiblat Langgar yang berbeda dengan masjid besar, Langgar dianggap sesat. Kiai penghulu sudah mengirimkan surat kepada Ahmad Dahlan untuk menutup Langgar tersebut. Tetapi surat-surat tersebut ditolak oleh Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan mendatangi Kiai penghulu untuk membahas penutupan Langgar. Saya menolak keras dengan penutupan Langgar ini, Kiai. Jika kau tidak ingin Langgar ini tutup, maka ikutilah aturan yang ada di masjid besar. Dan jika kau tidak segera menutup Langgar ini, maka aku sendiri yang akan merubuhkannya.
Setelah langgar Ahmad Dahlan dirobohkan, istri dan keluarga Ahmad Dahlan berusaha untuk menenangkan Ahmad Dahlan dan meyakinkannya bahwa ia dapat mendirikan langgarnya lagi. Bangun lagi langgarmu, Dek. Mas, gunakan untuk membangun langgarmu. Tahun 1903, untuk kedua kalinya Ahmad Dahlan pergi haji ke Mekah selama 2 tahun. 5 tahun kemudian, Ahmad Dahlan mendengar kabar didirikannya organisasi bernama Budi Utomo. Ahmad Dahlan tertarik untuk bergabung dengan Budi Utomo karena ia merasa sejalan dengan visi misi dari Budi Utomo yang mementingkan pendidikan dan kesehatan masyarakat Indonesia pada masa. Aku mendengar ada organisasi pemuda yang baru didirikan. Benar Kiai, ada organisasi baru yang bernama Budi Utomo. Aku dengar visi dan misi mereka untuk memajukan pendidikan dan kesehatan yang ada di Indonesia, Kiai. Visi dan misi mereka cocok denganku. Aku ingin bergabung dengan organisasi tersebut. Mereka anak-anak keraton Kiai. Mereka semua beragama Islam, tapi mereka bahkan tidak paham tentang ajaran agama Islam tersebut. Dan bahkan ada yang mereka pindah agama karena urusan politik. Bolehkah saya mengajar di sekolah ini? Bukannya saya tidak mau Kiai, tetapi mereka masih menganggap ajaran Islam itu mistis dan tidak sesuai dengan pemahaman modern. Berikan saya sekali saja kesempatan untuk memberitahu anggapan tentang Islam mereka itu salah. Ahmad Dahlan akhirnya diberikan kesempatan untuk mengajar di sekolah government. Akibat Ahmad Dahlan yang bergabung dengan Budi Utomo serta menjadi pengajar di sekolah government, menyebabkan Ahmad Dahlan dicap kiai kafir oleh masyarakat. Kiai kafir, 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 Kiai kafir. Untuk memulihkan nama baiknya, Ahmad Dahlan membangun sekolah gratis untuk masyarakat miskin. Hal itu ternyata diterima dengan baik oleh masyarakat. Sekolah yang dibentuk Ahmad Dahlan berkembang dengan pesat, sehingga Ahmad Dahlan memutuskan untuk membentuk sebuah perkumpulan yang bertujuan memajukan Islam di Indonesia. Saya sudah mantap untuk mendirikan perkumpulan itu. Permisi Kiai, untuk apa mendirikan perkumpulan? Apakah langgar kita belum cukup? Langgar itu untuk ibadah, perkumpulan itu untuk aktivitas sosial kita. Saya punya usul untuk nama perkumpulan kita, Kiai. Apa usulmu? Saya mengusulkan nama perkumpulan kita ialah Muhammadiyah, yang artinya pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ide yang bagus. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju? Setuju, Kiai. Ada apa ini Lurah Nur? Saya serahkan ini kepada Kiai Khalil sebagai penegak hukum Islam di sini. Saya tidak setuju dengan pembentukan Muhammadiyah ini. Kalau sampai Muhammadiyah ini berdiri di Kauman dan menyebabkan paham modern dari orang kafir, itu semua bertentangan dengan ajaran agama Islam kita. Kita nggak setuju dengan adanya ini. Kata kita yang ngomong seperti itu. Akibatnya itu salah. Muhammadiyah bukan perkumpulan politik, jadi tidak ada alasan untuk pembentukan Muhammadiyah. Akhirnya, syarat-syarat untuk membentuk Muhammadiyah sudah terpenuhi. Muhammadiyah juga mendapatkan izin dari Sultan Keraton Yogyakarta. Kiai Khalil meminta maaf atas kesalahpahamannya kepada Ahmad Dahlan dan mereka memutuskan untuk berdamai dan tetap menyebarkan ajaran Islam sesuai pemahaman masing-masing. Kita ini sama-sama Muslim. Kita adalah saudara. Benar, Kiai. Bukankah sesama saudara kita harus saling mengingatkan?
melindungi kewibawaan agama kita. Kebenaran ada di tangan Allah. Manusia seperti kita hanya ikhtiar. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.